Iran secara tegas akan membalas serangan Israel yang diluncurkan pada Sabtu 26 Oktober lalu terhadap negaranya. Pembalasan yang akan datang disebut akan lebih kuat karena melibatkan semua alat yang dimiliki. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghei, dalam konferensi pers pada Senin 28 Oktober. Ia tidak merinci maksud dari kata alat, namun diduga berkaitan dengan senjata milik Iran. Menurut Baghei, pembalasan dari negaranya pasti akan terjadi dan efektif menghukum Israel. Ia menekankan bahwa tanggapan dari Iran bergantung pada sifat serangan Israel itu sendiri. Sebelumnya diberitakan Al Arabiya, ratusan jet tempur Israel menyerang Iran hingga menewaskan 2 tentara dan merusak sebagian kecil fasilitas militer. Tindakan ini merupakan respons atas serangan rudal Iran ke Israel awal Oktober lalu. Sejumlah negara di dunia lantas mengecam Israel karena dianggap telah melanggar kedaulatan Iran serta melanggar hukum internasional. Hal ini pun memicu eskalasi konflik di Timur Tengah meningkat di samping Perang Gaza dan Lebanon. Serangan Israel terhadap Iran akhir pekan lalu mengundang kemarahan dari militan Hizbullah yang berbasis di Irak. Pasalnya, jet tempur Israel diam-diam menerobos wilayah udara Irak untuk mencapai target yang diserang. Dikutip dari Al-Bayadin, Hizbullah menggambarkan serangan Israel sebagai presiden berbahaya yang belum pernah dihadapi Iran. Pihaknya mengaku punya bukti yang menunjukkan penggunaan wilayah Yordania dan Gurun Hijaz sebagai koridor udara. Menurut Hizbullah, hal itu tidak mungkin terjadi tanpa persetujuan dari Amerika Serikat. Oleh karena itu, Washington diminta bertanggung jawab atas kecerobohannya menggunakan wilayah udara Irak. Hizbullah pun mengancam Amerika akan membayar harga mahal di kemudian hari. Sementara itu, pemerintah Irak telah mengirim surat kepada Sekjen PBB Antonio Guterres beserta Dewan Keamanan. Surat itu berisi protes atas penggunaan wilayah udara Irak dalam serangan udara Israel ke Iran pada Sabtu 26 Oktober lalu. Menurut Irak, tindakan Israel merupakan pelanggaran serius yang mendapat persetujuan dari Amerika. Yordania menegaskan bahwa negaranya tidak mengizinkan pesawat militer manapun melintasi wilayah udaranya, termasuk untuk pihak-pihak yang sedang berkonflik. Pernyataan ini disampaikan pihak militer menyusul serangan udara Israel terhadap Iran Sabtu akhir pekan lalu. Dikutip dari Anadolu Agency, Yordania juga pernah menegaskan bahwa wilayah kerajaan tidak akan menjadi medan pertempuran bagi siapapun. Hanya saja hubungan dekatnya dengan Amerika Serikat disorot di tengah manasnya konflik Timur Tengah. Posisi Yordania memang cukup sulit baik secara sikap maupun geografis. Di satu sisi, Yordania ingin Palestina merdeka, namun di sisi lain juga mempertahankan hubungannya dengan Washington. Kemudian dari segi geografis, Yordania berada di antara Israel dan Iran. Artinya, wilayah udara kerajaan menjadi lalu lintas senjata jika terjadi serangan. Hal ini pernah terjadi pada April lalu, di mana Yordania menembak jatuh rudal Iran menuju Israel. Sementara pada serangan akhir pekan lalu, Israel mengerahkan ratusan jet tempur untuk menyerang Iran. Menurut laporan Jerusalem Post, pesawat menempuh jarak 2.000 km untuk bisa menembak target. Artinya, jet tempur Israel melintasi wilayah udara negara lain dalam menyerang Iran. Menurut Brigade Hizbullah Irak, semua ini telah mendapat persetujuan dari Amerika, termasuk penyediaan koridor udara oleh Yordania agar jet tempur Israel bisa lewat. Pangkalan militer Amerika Serikat yang berlokasi di Suriah kembali diserang pada Minggu 27 Oktober malam. Menurut sumber lokal, serangan kali ini dilakukan menggunakan pesawat tak berawak atau drone tempur. Dikutip dari Anadolu Agency, pangkalan yang diserang bukan hanya satu, melainkan 2 sekaligus. Pertama yakni pangkalan militer Amerika di ladang minyak Al-Omar, Provinsi Deir ez-Zor, Suriah Timur. Kehadiran drone tempur di wilayah tersebut memicu sirine peringatan dibunyikan. Setelah itu, pasukan Amerika dikerahkan untuk menyerang musuh yang diduga bersembunyi di sebelah barat Sungai Efrat.
Pentagon menduga pihak yang meluncurkan drone ke pangkalan militernya adalah kelompok yang didukung Iran. Sebagai informasi, Deir ez-Zor berada di bawah pendudukan organisasi PKK atau YPG yang didukung oleh Amerika Serikat. Sementara pusat kota dan daerah pedesaan lainnya berada di bawah kendali rezim Bashar al-Assad Suriah dan kelompok-kelompok yang didukung Iran. Pangkalan kedua yang turut diserang drone yakni Al-Tanf di dekat perbatasan Yordania dan Suriah. Tidak ada korban jiwa dalam serangan tersebut karena pertahanan Amerika disebut berhasil mencegat drone. Kepala Garda Revolusi Iran Jenderal Hossein Salami kembali mengancam Israel soal pembalasan. Ia menyebut serangan terhadap negaranya akhir pekan lalu menjadi bukti bahwa Israel salah perhitungan dan akan berujung pada konsekuensi pahit. Ancaman itu disampaikan Salami pada Senin 28 Oktober mengutip laporan Al-Arabiya. Menurutnya, Israel telah gagal mencapai tujuan karena pertahanan udaranya berhasil menggagalkan upaya musuh. Meski dua tentara Iran tewas dan fasilitas militer rusak ringan, Salami menyebutnya sebagai kerusakan terbatas. Ancaman soal pembalasan juga disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baqai. Dalam konferensi pers pada Senin, ia memberi sinyal bahwa pembalasan Iran akan lebih kuat. Hal ini karena pembalasan melibatkan semua alat atau senjata yang dimiliki negara tersebut. Bagi Iran, serangan Israel akhir pekan lalu adalah pelanggaran serius terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional. Oleh karena itu, Iran menyatakan berhak membela diri atas tindakan Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.